Ada saya mau tanya nih, Pastor Paul. Bagaimana kerajaan Allah itu datang ke diri kita? Itu dulu. Karena begini, ya, apa yang Pastor Paul sarankan itu berdiakonia dan bermarturia itu, saya jalankan ke channel-channel lain. Saya nggak mau sebut channelnya, atau boleh saya sebutkah? Oke. Bagaimana kerajaan Allah itu ada pada diri kita? Itu aja, Pastor Paul. Terima kasih. Iya, waktu Tuhan Yesus kan mengajarkan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, yang jelas satu, ketika kehendak Tuhan yang jadi bukan kita. Masalahnya kita maunya kan kehendak kita yang jadi kan. Contohnya waktu berdoa, Tuhan, Tuhan harus tolong saya. Oh, kok harus tolong saya? Tuhan, ya tutup bungkus kucingku, anjingku, pentil mobil, setir rodanya dengan darah Yesus. Loh, emang semurah itu kan darah Yesus dalam hidupmu buat tutup bungkus pentil mobil? Ya, Anda sering kali dengar doa begitu kan? Tutup bungkus saudara mobilnya dengan darah Yesus. Saudara, kalau punya anak, anakmu digorok di depan matamu, lalu darahnya buat nyuci mobil, dimandi-mandikan ke mobil. Marah nggak Anda? Oh, saya bisa ngamuk, saudara. Apapun yang terjadi, ya, tak lawan semuanya, bisa tak lawan semua. Jadi Rembo saya, saudara. Atau Anda lihat ya, ada orang kecelakaan di jalan, dan itu anakmu yang kecelakaan, lalu darahnya diambil. Ya, buat tutup bungkus pentil, karena jimat. Anda anggap darah itu apa? Suci mulia buat tutup bungkus pentil segala macam. Apakah Anda mengatakan kehendak Tuhan yang jadi? Bukan. Ya kan? Itu sedang menghujat Tuhan itu. Ya kan? Nah, sama ya. Ketika kita minta harus sembuh Tuhan supaya namamu dipermuliakan. Kok supaya namamu dipermuliakan? Emang kamu siapa? Tuhan tolong aku lepas dari hutangku supaya namamu dipermuliakan dan dipermalukan. Siapa bilang Tuhan malu? Kamu yang malu. Nah itu loh. Bukan kehendakmu yang jadi. Tapi kehendak Bapa yang jadi. Jangan kehendak kita sendiri. Itu kan salah satu yang simpel dari kerajaan Allah. Yang kedua. Ya. Kalau kita selesaikan dulu. Nah, lalu kalau Tuhan nggak jawab. Anda tetap sial. Tetap sakit. Tetap bangkrut. Apakah kerajaan Allah nggak bisa datang? Oh bisa. Bagaimana bisa datang kerajaan itu dalam bangkrut kita, dalam kesakitan kita, dalam rasa malu kita ketika dipermalukan? Responmu yang benar. Waktu dipermalukan, Anda bisa tetap tersenyum dan memberikan pengampunan apa enggak? Saat Anda lepaskan pengampunan kepada musuhmu ketika kamu dikhianati, uangmu diambil semua, itu kerajaan Allah datang. Di dalam pengampunan itu kerajaan Allah datang. Ya kan? Kerajaan Allah datang buat siapa? Buat dia kan? Tetapi ketika Anda menghadirkan kerajaan Allah buat dia, datangkan dulu buat Anda dulu kan? Dia pasti datang. Ketika Anda melepaskan pengampunan buat istrimu yang selingkuh, kerajaan Allah datang. Ketika Anda melepaskan pengampunan buat suamimu yang selingkuh, kerajaan Allah datang. Ketika engkau melepaskan pengampunan buat orang tuamu, kerajaan Allah datang. Ketika engkau membiarkan orang-orang miskin itu makan, kita punya uang 100 juta, kita bagi. Ini orang belum makan nih. Ya, kerajaan Allah datang sama dia. Itulah datang kerajaan. Nah, kita mau ngimpi-ngimpinya kerajaan Allah itu adalah kalau pemerintahnya agamanya Kristen, salah. Kerajaan Allah, Basilia atau Malkut Elohimnya kita adalah ketika orang miskin itu dikasih makan. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Ketika ada tetanggamu nggak bisa bayar sekolah. Loh, kenapa putus sekolah? Udah 3 tahun nggak bayar. Bayarin semuanya. Uangnya Anda punya. Kerajaan Allah datang pada dia. Om kok baik sekali. Ya sudah, kamu sekolah yang benar. Dia Islam, Anda Kristen. Oh kamu jadi Kristen ya? Oh enggak perlu. Dia nanti akan tahu, dia akan lihat Yesus dalam hidupmu. Ya kan? Itu kan mengadakan kerajaan Allah. Ada orang sakit, ditengking-tengking, saya tengking sakitmu supaya kamu sembuh. Ini yang ngomong ini pakai mobil Mercy, punya banyak duit, di tabungan ada miliaran. Yang ditengking ini jemaatnya, saudara. Ini kan penatuannya gereja megah itu kan. Terus dia tengking-tengking jemaatnya. Daripada ditengking-tengking, mendingan tak bawa ke rumah sakit, saudara. Paling biayanya 20 juta habisnya.
Kerajaan Allah datang buat rumahnya dia. Bukan cuma bagi orang ini, bagi rumahnya, saudara. Tapi kalau Anda cuma tenging-tenging doang, kerajaan Allah datang nggak? Bisa-bisa Anda yang jengking ketularan dia. Nah, begitu kan? Beda ya konsep kerajaan Allah ya. Karena Yesus waktu disuruh mau jadi raja, dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Metanoia. Kerajaan Allah itu ada di dalam metanoia kita, dalam pikiran. Berkuasa mencengkeram pikiran kita. Ada banyak raja-raja di muka bumi ini. Kalau metanoia semua, itulah kerajaan Allah datang. Coba, orang Kristen dianiaya, tapi dalam aniaya mereka memberkati orang Roma. Ya, akhirnya mereka semua menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rakyat-rakyat kecil, karena teologinya di dalam kekristenan adalah teologi bagi rakyat tertindas. Mereka, Yesus datang sebagai raja mereka. Kerajaan Allah itu hadir dalam hidup mereka. Real ya. Makanya kekristenan itu bisa everlasting, ngakar saudara. Sudah 2000 tahun coba. Nggak tercabut dari akarnya. Ya kan? Sementara khilafah sudah lenyap saudara. Karena kekristenan tidak membangun kerajaan Kristen. Tetapi kalau yang membangun kerajaan Kristen malah pada selesai semua. Kekristenan itu adalah sebuah jalan yang kita tempuh. Makanya di Kisah Para Rasul tidak ada satupun murid-murid yang mengaku aku orang Kristen. Mereka bilang, aku pengikut jalan Tuhan. Jalan apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia. Kamu akan disebut pengikutku kalau kamu saling mengasihi. Dengan apa? Berdiakonia. Oh, saya mengasihi, saya mendoakan rajin besuk. Oh, rajin besuknya oke. Tetapi Anda punya, tapi Anda nggak berikan. Imanmu itu nol. Yakobus berkata, kalau kamu bilang, ya, padaku ada iman, aku bilang padamu akan ada perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Nah, maksudnya, oh kalau gitu kan keselamatan hanya melalui Yesus. Oh, bukan. Kalau Anda percaya Yesus adalah Tuhan, Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda pasti akan berdiakonia. Kalau Anda punya uang, pasti Anda akan lihat orang sakit, bawa ke rumah sakit. Oh, didoakan, Pak. Oh, enggak. Bawa ke rumah sakit. Ya, sambil didoakan. Kadang-kadang belum ke rumah sakit sudah sembuh. Tapi kalau sudah didoakan 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak sembuh-sembuhnya bawa ke rumah sakit lah. Itu tugas siapa? Tugas gereja. Makanya saya sedang mengupayakan itu bersama dengan tim ya. Kita digerakkan hati oleh Tuhan. Kita punya dokter medsos, kita punya bakti sosial, dokter apa segala macam. Ya. Gitu ya. Saya suka dengan orang Katolik, dengan orang GKI ya. Mereka praktek nyata. Walaupun pengajarannya cetek. Tetapi mereka yang praktikal banget. Enggak yang ngeroh-ngeroh, yang enggak kepikirkan. Oh, imani saja. Nah, ujilah segala sesuatu yang ngeroh-ngeroh itu Anda tenging. Anda percaya? Si pendeta ini tak tengging itu. Saya enggak percaya loh. Saya dulu bagian dari itu ya. Tenggang tengking. Saya tanya kita sendiri kok. Nah, saya tanya kita sendiri ternyata. Tengging sana, tengging sini, kita yang zina, kita yang cabul, kita yang ngerampok, kita yang maling, kita yang rakus, ya kan? Tengging. Nah itulah ya, makanya kompleks sekali. Jadi bagaimana mengajarkan kerajaan Allah? Bukan dengan kerajaanmu datang Allah, bukan nyanyi-nyanyi. Menghadirkan kerajaan Allah itu dengan tadi itu ya, real banget ya. Ketika orang sakit disembuhkan, ya ketika kejahatan disingkirkan. Apa itu kejahatan? Culas, penuduh, ada pengaruh, ya kan? Nggak mau ngampuni, nggak mau dendam. Maka kerajaan Allah sedang datang padamu. Apakah kudu ditengking mengampuni itu? Bagaimana mengusir setan? Apakah setan? Setan itu artinya penuduh, ya. Apakah perlu ditengking? Ya, perlu sekali dihardik. Saya tidak mau tertuduh sama kamu dalam nama Yesus. Saya ampuni kamu. Kerajaan Allah datang sama dia. Saya nggak mau nuduh. Ketika dendam itu disingkirkan, datang nggak kerajaan Allah? Datang. Ketika pengampunan terjadi di rumah tangga, saling mengampuni anak beranak, kakak beradik, datang nggak kerajaan Allah? Datang. Coba kalau semua orang di dunia saling mengampuni, damai nggak? Damai. Jadi pemicunya, pemantiknya atau triggernya itu berdiakonia Pak Paul ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati.